dia lebih takut mementingkan undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhan. Itu menurut versi ilmu penembus perbatasan. Jadi waspadalah, Tuhan cuma satu, kita ciptaannya. Kau lebih takut undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhan sendiri, seperti yang berlaku di Indonesia ini. Ingat itu yang paling dikoreksi sebenarnya. Kenapa kau tidak bisa memakai undang-undang Tuhan? Kenapa kau abaikan undang-undang Tuhan yang seharusnya kau pakai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluh. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa lagi teman-teman dengan channel yang penuh edukasi, channel mengupas ilmu menembus perbatasan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini kita agak melenceng sedikit teman-teman. Kenapa saya bilang agak melenceng sedikit? Karena kali ini saya tidak mengedukasikan sesuatu. Saya hanya ingin membacakan atau memberitahu apa yang terjadi kemarin malam. Siapakah dia? Yaitu Sugi Nur Raharja atau Gus Nur. Kenapa saya membahas ini teman-teman? Tunggu dulu, kita cari bahasa dulu supaya tidak kena delik undang-undang ITE. Apa saya lihat ini judulnya penangkapannya ini ujaran kebencian, yaitu dengan undang-undang ITE. Banyak sih orang yang ditangkap gara-gara undang-undang ini. Kita tidak boleh sembarang ngomong. Begini teman-teman, tadi kapan nih Gus Nur ditangkap pada jam 12 lebih, jam 12 lebih lah, malam hari. Dilaporkan oleh anggota PBNU yang melaporkan si Gus Nur ini. Memang sih kalau ceramahnya ya ceritanya lumayan sangar, sadis. Lumayan sangar dan sadis memang bahasanya teman-teman. Dan sering mengeritik pemerintahan ini. Itulah yang sering dilakukan Gus Nur ini. Kalau saya sih pengen mengupas ini teman-teman dengan ilmu menembus perbatasan. Ketemu dengan Usman. Pokoknya kalau kamu belajar ilmu menembus perbatasan, ke sini nonton channelnya Acis Pertiwi. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman supaya tahu bermanfaat. Kalau menurut ilmu menembus perbatasan, saya masih menyayangkan kenapa dia ditangkap ya. Kenapa dia sampai ditangkap begitulah. Kan tidak ada lagi perbedaan. Kalau menurut saya sih anggota yang melaporkan ini tidak baguslah melaporkan itu, saling melapor begitu. Kita kan sama-sama bicara, dan terus ada satu serunya. Saya larinya ke ilmu penembus perbatasan saya teman-teman. Begini, dalam akal logikanya, Tuhan itu memang selalu menciptakan dua teman. Seperti apa yang saya bilang lalu-lalu itu, Tuhan tidak pernah menciptakan satu, pasti ada timbal baliknya. Jadi aduh, salah lagi nih, kenapa dia pergi ditahan. Jadi tidak ada lagi kontroversi. Tidak ada lagi yang perbandingan bisa kita nonton. Padahal seru ini antara
Gus Nur ini dengan resim atau pemerintahan atau NU itu seru. Disitulah keserunya kita menonton sebenarnya. Jadi kalau dia ditahan, tidak ada lagi bisa kita nonton. Aduh, disitulah ilmu penembus perbatasannya teman. Kenapa? Kalau dia ditahan, tidak ada lagi keseruan di YouTube. Padahal kawarin seru kalau dia berdebat itu apa? Seru dia kalau dia baku bantah, baku apa dengan apa yang dia ucapkan, dia dibantah sama lawan bicaranya. Itu seru dinonton. Kita kan juga butuh penonton. Bukan karena membela salah satunya, enggak. Kita tidak membela salah satunya. Cuma itu tadi, tidak ada lagi yang kritik. Karena saya lihat video-videonya kritik-kritik semua. Tidak ada yang tidak kritik videonya. Itu pertamanya teman-teman. Sudah tidak seru, tidak ada yang mengkritik. Karena ditangkap juga sudah. Kalau kemarin saya lihat itu, saya juga nonton itu anunya apa? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia itu ada berapa orang ditangkap juga itu. Aduh, tidak ada lagi yang kritis. Ditangkap semua. Walaupun istilahnya memang ada ujang-ujang kebencian sedikit, tidak apa-apa lah. Kalau saya sih toleransi aja supaya ada perbandingan gitu. Kalau kita cuma menonton cuma satu, bosan itu teman-teman. Bosan kan kalau cuma nonton itu terus. Kan selama ini kita tidak ada dilihat orang-orang kritik-kritik, nggak ada. Itu pertamanya tuh. Jadi tidak seru kita menonton lagi karena tidak ada tukang kritiknya lagi. Iya. Makanya sebenarnya nggak usah ditangkap ini. Sebenarnya biarlah dia berlainan keyakinan. Kita kan masing-masing punya keyakinan. Dia juga lain, kita juga lain. Tidak apa-apalah. Mungkin masing-masing belajarnya itu sama seperti saya kan dengan kalian semua kan tidak sama. Walaupun saya ngoceh-ngoceh mulutku begini, tapi kan pastilah ada yang tidak sama dengan saya. Apalagi ilmu saya terapkan, ilmu menembus perbatasan. Pokoknya tidak ada yang bisa, jarang orang bisa pahami. Kalau jalannya saya aku mau jalani, tidak ada orang ditangkap, tidak ada orang yang dipukul, tidak ada orang yang dianiaya, dan tidak ada orang teraniaya. Kalau ilmu saya aku mau pakai, karena menurut ilmu penembus perbatasan, kau dengan saya itu cuma satu manusia yang sama-sama diciptakan sama Tuhan, tapi hanya wajah dan sifat yang berbeda-beda. Itulah kuncinya teman. Kita ini sebenarnya sama aja, tidak ada bedanya. Kita ini cuma manusia satu saja manusia diciptakan Tuhan. Bagaimana kau mau pukul dia, kau mau penjarakan dia, sama saja kau penjarakan dirimu sendiri. Kalau Usman sudah yang ngoceh mengajarkan ilmu menembus perbatasan, itu bagaimana kita mau pukul diri sendiri, disuruh menangkap diri sendiri. Jadi susah kan? Jadi harus tahu itu. Sebenarnya tidak ada. Kalau kau kasih susah satu orang, sama saja kau kasih susah dirimu sendiri. Sama dengan pemerintah itu kan. Pemerintah itu kan begitu. Kalau dia susahkan warganya kan sama dia susahkan dirinya sendiri. Karena siapa yang disusahkan sama dengan dia. Dia dengan warganya sama. Tidak ada bedanya. Sama-sama manusia. Kalau ilmu menembus perbatasannya begitu. Jadi makanya saya sayangkan sekali tuh sampai Sugi Nur ini ditangkap lagi. Karena tidak ada lagi kontroversi. Habis Refli Harun itu pergi menjebak dengan pertanyaannya begitu. Ada orang ditanya begitu. Jadi itu namanya menjebak. Akhirnya larinya orang begitu ditanya, sudahlah. Orang benci memang ditanya, sudahlah. Orang memang tidak suka ditanya begitu, jelas dikasih tahu kejelekannya, tidak mungkin mau dikasih tahu kebaikannya.
gitu ilmunya. Jadi sebenarnya kesalahan ada sama Refli Harun kemarin itu yang bertanya seperti itu. Saya nonton videonya kok, ada videonya di channelnya Refli Harun dengan Mujia channel itu. Ya, banyak kalau orang-orang yang cuma saya mbak, ini cerita omong kosong ini teman, cerita kosong, sekedar umpan tenar. Iya, sayang sekali tidak ada lagi kritikan. Aduh, dibungkam lagi satu orang tukang kritik. Jadi begitu yang pertamanya. Baru kedua, pasti saya lihat juga ini kan, saya telusuri semua channelnya kan. Saya nonton semua channel, saya lihat channelnya, kayaknya ada kan, dia sendiri bilang ada Mujia channel itu. Saya lihat itu kan dia juga ada bisnis. Pertama membantu orang bedah rumah, dia juga membagi-bagikan apalah, pokoknya banyaklah yang dia bantu bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, saya lihat itu berarti itu sudah terhambat lagi, kasihan. Itu sebenarnya kalau masalah begitu, kalau bagi saya, aduh, itu kecil bosku. Kalau cuma dihina, dihujat, dicaci, dijele-jelekan, itu sudah kecil sudah itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut ilmu menembus perbatasannya, orang katanya kalau makin dihina itu orang paling bagus. Gitu. Kamu tahu, kalau ada suatu aliran, saya kan juga punya aliran, saya juga punya guru, saya juga punya perkumpulan. Sorry, orang caci maki, sering orang hina-hina, sering orang tapi kita tidak ngapa-ngapain. Karena kita pikir kalau banyak orang menghujat suatu aliran itu berarti itu aliran itu benar, aliran itu baik. Karena hanya satu orang yang tidak suka, hanya satu ciptaan Tuhan yang tidak suka kebaikan itu. Pasti kalian mengerti kan? Itu siapa? Itu iblis, jin, setan yang tidak suka dengan aliran, tidak suka dengan agama, tidak suka dengan kebaikan. Dan kalau kau melaporkan dia, sama saja kau laporkan dirimu sendiri, karena kau sama-sama manusia. Gitu menurut pendapat ilmu perbatasannya. Lagian kan seru dinonton itu, ada perbedaan. Kalau kita mau sisi menonton kan, karena kan kita juga tahu, videonya Suginur begini lagi, videonya Refli Harun begini lagi, videonya Rocky Gerung begini lagi, videonya Kompas, TV One, pokoknya seluruh kan channel-channel YouTube itu kan, televisi ya besar saja ada channel-channel YouTube-nya semua, Kompas, Metro TV, TV One, itu kan ada channel YouTube-nya semua. Jadi situlah kita belajar membandingkan antara kebenaran itu di mana. Siapa tahu ada pembelajaran di situ, siapa tahu ada yang kita bisa tangkap dari situ. Jadi kalau tidak ada tidak ada yang bakal kritik, hanya bercerita benar semua, tidak bisa kita belajar. Karena Tuhan menciptakan dua yang harus dipelajari, baik dan buruk, harus dipelajari semua. Jangan cuma pelajari kebaikan, tidak boleh, harus dipelajari keburukan juga. Kenapa kita harus belajar keburukan? Menurut ilmu penembus perbatasan, karena siapa tahu kita terjerumus ke ketidakkebaikan. Jadi kita harus pelajari kejelekan itu supaya ditahu, jangan sampai kita lakukan. Itu teman. Itu berita yang viral hari ini. Ini berita-berita banyak, Kompas TV tadi, TV One, sampai siapa, channel-channel YouTube banyak, channel-channel YouTube NU itu banyak yang siarkan itu penangkapan Suginur Raharja ke siapa, pokoknya biasa dipanggil Gus Nur.
yang tukang kritik memang. Tapi seru kan kalau ada yang kritik. Kalau tidak ada yang kritik kan masa benar semua. Saya saja tidak benar semua yang saya bilang. Saya juga tidak pernah merasa benar semua apa yang saya bilang. Kalau menurut ilmu menembus perbatasan, kita tidak akan pernah tahu kebaikan dan keburukannya kita tanpa orang lain. Itu. Contohnya kita menonton bola saja. Kan lebih pintar penonton daripada pemain. Sudah orang ngos-ngosan mau tendang bola lari tidak bisa. Woi, enaknya penonton bilang bagus, gesu. Padahal orang sedang ngos-ngosan tidak bisa lari. Jadi intinya apa? Lebih pintar penonton daripada pemain. Jadi kalau kau tidak ada yang menilai kau tidak akan pernah tahu kau ganteng atau cantik. Itu teman. Jadi kita harus ada yang protes, harus ada yang melihat. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, tidak bisa hidup cuma sendiri. Apalagi merasa benar sendiri. Innalillahi. Jangan. Tidak bisa. Jadi mesti ada yang kritik memang. Mesti ada yang memberikan pandangan memang. Kalau dari sisi dari ilmu agamanya begitu. Kalau kita belajar ilmu agama yang lebih dalam, harus begitu. Manusia tidak akan pernah hidup sendiri. Gitu. Manusia tidak akan pernah tahu dirinya cantik atau ganteng tanpa penilaian orang lain. Itu kasus seru masa ditangkap kasihan. Ya, terus terang saya bukan pendukung dia, bukan siapa-siapa, saya tidak kenal dia. Kau tanyalah sama dia, kau kenalkah itu Acis Pertiwi? Tidak, pasti dia tidak kenal. Nah, memang saya tidak tahu, cuma saya sering nonton. Kita kan nonton semua itu, Kompas TV, TV One, ILC, supaya kita juga belajar dunia luar. Jangan cuma belajar di dalam kandang sendiri. Kita tahu lagi orang demo, kita tahu lagi pemerintah ciptakan undang-undang Omnibus Law, kita ciptakan lagi ini polisi tangkap ini. Begitu. Kita nonton juga. Kita lihat semua karena media sosial sekarang tidak bisa dibohongi. Tidak bisa kita dibohongi lagi. Dan manusia sekarang orang-orang sekarang gampang sekali mengakses kalau ke berita-berita itu pengetahuan. Karena banyak berita-berita viral. Jadi itu aja teman. Numpan tenar saya. Numpan tenar. Makanya bahas Suginur ini. Tapi tidak serulah. Polisi kalau tidak dibebaskan ini, waduh tidak seru pak. Jujur tidak seru karena tidak ada kritikan. Cuma dia yang berani, yang lain ngumpet semua. Kalau saya lihat tuh ada pemain YouTube itu kayak Deddy Corbuzier itu kan, pemain YouTube terandang itu seharusnya kasih masuk kalah juga buat. Ini tidak ada. Yang berani itu cuma saya lihat Rocky Gerung. Siapa ini juga ini Ustaz Tengku Sukarnain. Banyak ya dengan polisi-polisi kami. Kita nonton semua. Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Tuh, tapi saya cuma baca ini di RC ini. Saya cuma baca saja teman itu tuh ada kan? Jadi saya tidak mau menyebarkan hoax dan tidak menyebarkan kebencian. Saya cuma memberikan pendapat saya, antara menilai, antara yang kritik dan yang mendukung, kan begitu. Jadi kalau ditangkap semua yang mendukung mengkritik itu, waduh tidak seru lah, tidak seru. Iya, tidak seru YouTube. Karena kita kan belajar membandingkan. Dan bagi orang yang mengerti sebenarnya, makanya saya bilang sama teman-temanku, selalu saya wanti-wanti tuh. Selalu saya kasih tahu itu. Jangan gampang terpengaruh. Apapun yang disampaikan orang. Apapun yang disampaikan, walaupun itu gurung sendiri. Kalau lelah pakai akal dan pemikiran. Tidak boleh ditelan mentah-mentah. Sama dengan kita menonton YouTube. Bukan juga saya bilang itu Suginur bagus. Bukan juga yang saya bilang itu yang melaporkan jelek, enggak.
kita cuma suka menonton aja. Jadi tidak seru. Tidak ada saya bela, saya tidak ada saya dukung, tidak ada. Cuma saya melihat tidak seru, hilang lagi yang tukang kritik ini, tukang kritik sekali ini. Selain Ustaz Yahya Waloni, siapa lagi ya? Kalau Ustaz Somad itu masih apa namanya? Bicaranya itu masih bajaga perbatasan, tidak menembus perbatasan dia. Bajaga perbatasan kalau bicaranya Ustaz Somad. Nah, kalau memang ini seru. Kalau Gus Nur ini sama siapa namanya? Yahya Waloni itu ngeri kalau bicara sebenarnya. Di situ juga kita kadang dapat belajar. Di situ juga kita bisa dapat pelajaran. Bagus tidak orang seperti begini. Dan itu saja intinya. Tidak usah panjang lebar kita bicara. Tuhan menciptakan itu dua, baik dan buruk pasti ada. Pengkritik dan pembela itu pasti. Jadi kalau ini ditahan betul ini, waduh tidak seru. Kalau mau ditangkap semua pengkritik itu tidak seru lah. Dunia ini tidak seru. Dunia saja diciptakan ada yang berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik. Coba kalau lihat contohnya saja dunia ini saja. Ada yang bikin baik kebaikan, ada juga bikin kejelekan. Ada yang bikin amal, ada juga yang bikin dosa. Itulah intinya dunia, Pak. Jadi tidak bisa kita pungkiri, Pak. Jadi mesti kita memang harus belajar. Intinya belajar memakai akal dan pemikiran. Ya. Kau tidak akan bisa apa? Memisahkan antara dua ini. Ini sudah diciptakan. Tidak bisa dipisahkan. Antara kebaikan dan keburukan. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa orang baik semua, tidak bisa. Tidak bisa juga orang buruk semua, tidak bisa. Kan tidak semua orang bakar kritik. Tidak semua orang membela. Memang gitu. Jadi intinya itulah, tidak serulah kita menonton kalau ditangkap semua yang tukang kritiknya itu, karena hanya satu saja didengar. Iya, tidak seru. Intinya tidak seru kalau ditangkap semua yang tukang kritiknya itu. Udah lama lagi Rocky Gerung ditangkap itu. Aduh, mudah-mudahan janganlah. Kalau kita mau sebenarnya melihat banyak juga tukang kritiknya, bahkan itu seperti yang membela itu, yang suka hina-hina agama kita itu, agama Islam itu banyak bisa dinonton juga. Cuma kita kalau orang memang baik pemikirannya, enggak. Kalau seperti saya biasa-biasa aja. Iya. Itulah contoh kau dikasih Tuhan itu supaya kau berbenah diri. Contoh yang dikasih kita Tuhan. Makanya kalau seperti siapa namanya itu, ada yang menghina-hina Al-Quran itu, ada yang menghina-hina agama, ada yang membanding-bandingkan Nabi, itu tidak jadi persoalan karena dia tanggung sendiri resikonya. Iya, dia tanggung sendiri risikonya. Tidak mungkin tidak di blender nanti di neraka. Tidak mungkin. Tidak adil kalau itu tidak di blender di neraka. Kalau menurut pemahaman saya, kalau dipakai lagi ilmu menembus perbatasan. Iya, karena memang Tuhan menciptakan dua. Dan itu semua harus dipelajari. Itu contoh nyata dikasih kita. Ya. Contohnya nyata dikasih itu. Kalau ada orang kritik, ada orang menghina, ada orang mencaci, itu contoh nyata dikasih ke Tuhan itu. Kalau baik menurut kamu itu berarti kau lakukan, tapi kalau tidak baik jangan kau lakukan. Itu contoh, Pak. Itu ilmu. Bukan begitu, saudara. Kalau kau lihat kebaikan semua, mana bisa kau tahu kejelekan? Sedangkan Tuhan menciptakan dua.
Jadi kalau tidak ada tukang menghina, tukang kritik, tukang mencela, jadi kau tidak akan pernah tahu contoh kebaikan itu apa. Dan ilmu menembus perbatasan mengatakan kita bagaikan anak catur yang digerakkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat itu. Ingat itu. Kau hanya catur, bagaikan pion-pion catur yang digerakkan sama Tuhanmu, karena kau diciptakan sama Tuhanmu. Itu ilmu menembus perbatasannya. Jadi kita tidak bisa mau marah sama dia sudah diciptakan Tuhan begitu. Dia sudah dibutakan mata hatinya sama Tuhan begitu, ditutup mata hatinya untuk melihat kebenaran sudah begitu, karena permintaannya sendiri begitu. Ya kan? Jadi kalau ada yang mau melaporkan atau menangkap orang-orang yang kritik, itu saya bisa jamin ilmunya rendah, ilmu agamanya pasti rendah. Ingat itu. Makanya perlu mempelajari ilmu penembus perbatasan, perlu mengunjungi channel Acis Pertiwi atau supaya kau bisa belajar ilmu menembus batas. Begitu teman-teman. Kenapa? Siapa yang kita tangkap? Kalau kau pelajari betul-betul siapa yang kau tangkap itu, menangis kau. Itu. Menangis kau. Kalau kau pelajari siapa orang yang kau pukul itu. Asal kalian tahu semua. Menurut ilmu penembus perbatasan, seekor nyamuk saja itu sebenarnya tidak boleh dibunuh. Ya, nyamuk saja tidak bisa dibunuh Pak sebenarnya. Makanya bagi orang-orang yang selalu emosi, kritik, apalah mau beginilah, itu sudahlah. Yang sekarang kita perlukan itu adalah memberikan edukasi, berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Itu yang perlu kita sebenarnya, mengajarkan kebaikan. Mau ada yang kritik, mau ada yang mencaci, mau menghina, itu urusannya dia tanggung sendiri nanti di neraka itu. Tidak main-main teman, ini bukan main-main. Panjang lebar saya bicara tentang Sugi Nur Raharja ini. Saya cuma merasa prihatin aja. Yang menangkap itu dia tidak tahu sebenarnya jalan kehidupan dunia ini bagaimana, Tuhan menciptakan bumi ini bagaimana, dia tidak tahu. Intinya cuma itu. Dia lebih takut mementingkan undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhannya. Itu menurut versi ilmu penembus perbatasan. Jadi waspadalah. Tuhan cuma satu, kita ciptaannya. Kau lebih takut undang-undang dunia daripada undang-undang Tuhanmu sendiri, seperti yang berlaku di Indonesia ini. Ingat itu. Itu yang perlu dikoreksi sebenarnya. Kenapa kau tidak bisa memakai undang-undang Tuhan? Kenapa kau abaikan undang-undang Tuhanmu yang seharusnya kau pakai? Mudah-mudahan bermanfaat dan tidak ada lagi penangkapan. Karena ingat teman, yang kau tangkap adalah dirimu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.